Shalom anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya pada hari ini, sehingga pada hari ini kita bisa memulai kegiatan kita dengan baik. Anak-anak, sebelum kita banyak melakukan kegiatan pada hari ini, terlebih dahulu kita akan devosi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami bisa memulai aktivitas kami. Dan sebentar lagi juga Tuhan kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada di dalam hati kami, yang selalu mengingatkan kami, yang selalu membuat kami bisa belajar firman-Mu ini dengan baik, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai 31, Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai 31, dan Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Silakan kamu buka Alkitabmu dan kamu ikuti. Nah, Bu Tuti hanya baca yang Kejadian pasal 1 ayat 29 sampai 31, dan Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Kejadian pasal 1 ayat 29 sampai 31, beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Devosi kita hari ini berjudul Otoritas Allah itu baik adanya. Otoritas Allah itu baik adanya. Otoritas itu adalah hak untuk bertindak, hak untuk melakukan sesuatu, hak untuk membuat sesuatu. Itu yang namanya otoritas. Kalau tadi kalian sudah baca di Kejadian pasal 1 ayat 2, kita bisa melihat di situ bahwa Allah melarang manusia pertama untuk makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sedangkan pohon yang lainnya bisa dimakan buahnya dengan bebas. Nah, di situ Tuhan juga memberikan sanksi atau hal yang akan dialami oleh manusia pertama jika memakan buah tersebut, yaitu yang di ayat 17. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mati di sini adalah bukan berarti mati tidak bernyawa, tetapi mati di sini adalah hubungannya dengan Allah putus, yaitu putus secara rohani, ya. Nah, kemudian semua pohon, binatang, ya, tumbuh-tumbuhan, burung-burung di udara dan hal-hal yang lainnya di Kejadian pasal 1 diciptakan oleh Allah dengan sangat baik, dengan sangat indah, dengan sangat teratur, ya. Allah membuat sesuatu yang dari kacau sebelumnya menjadi sesuatu yang teratur, dari yang awalnya kosong menjadi berlimpah, dari yang awalnya gelap gulita menjadi terang, ya. Kemudian Allah menempatkan semua itu di tempat yang sangat pas atau yang sangat baik, yang amat baik. Binatang ditempatkan di tempat yang baik, burung ditempatkan di tempat yang baik, air, laut, tumbuh-tumbuhan juga ditempatkan di tempat yang baik dan diciptakan dengan amat sangat baik. Nah, di sini
kita bisa melihat bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu diatur sedemikian rupa sehingga ketika kita melihatnya, ketika kita merasakannya, kita bisa melihat teratur, indah, kemudian berguna, bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian teratur dan pastinya bisa dikembangkan, ya bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, dari semua yang Tuhan ciptakan, baik itu hewan, binatang, tumbuhan, termasuk juga manusia, Tuhan memegang kendali. Kenapa Tuhan yang memegang kendali? Karena Dia adalah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini termasuk manusia. Nah, jika Tuhan tidak atau Allah tidak memegang kendali ya atas semua ciptaannya ini, maka yang terjadi adalah kekacauan, ya, tidak teratur. Manusia bisa dengan sembarangan melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan firman Tuhan atau memanfaatkan alam ini dengan tidak bertanggung jawab. Nah, dari sini juga kita bisa belajar bahwa Allah itu adalah Allah yang berotoritas atau Allah yang punya hak, punya kuasa, ya. Bagi siapa? Bagi ciptaannya, tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, laut, udara, termasuk juga manusia, ya. Allah berotoritas, memiliki kuasa atas hidup kita sehingga hidup kita menjadi baik, menjadi terkendali dan juga aman. Ya, aman di dalam tangan Tuhan. Nah, lalu apa yang terjadi jika bukan Allah yang memegang kendali kehidupan kita? Yang akan terjadi jika Allah tidak berotoritas atau tidak mengendalikan, tidak punya kuasa untuk mengendalikan diri kita, maka yang akan terjadi adalah dosa. Manusia banyak melakukan dosa dan pastinya manusia akan menerima akibatnya. Jika diri kita yang memegang kendali hidup kita, maka yang paling banyak kita rasakan adalah kekecewaan ketika apa yang kita lakukan, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang terjadi. Jadi pertanyaannya sekarang, maukah kamu hidup kita semua dikendalikan oleh Tuhan atau kamukah yang mengambil otoritasnya Tuhan atau kuasanya Tuhan yang memegang kendali hidupmu? Yang pastinya adalah ketika hidup kita berada di bawah otoritasnya Tuhan atau berada di bawah kuasanya Tuhan, berada di bawah kendalinya Tuhan, maka hidup kita aman, baik dan tentram, ya. Dan kita perlu ketahui bahwa otoritasnya Allah, haknya Allah, kuasanya Allah itu baik adanya untuk kehidupan kita. Allah menciptakan ciptaannya termasuk kita tidak dengan tujuan yang tidak baik, tetapi tujuannya adalah baik, ya, untuk semua orang dan semua ciptaannya. Demikian saja yang bisa Bu Tuti bagikan untuk kalian, untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah Engkau yang terus memiliki otoritas atas hidup kami, dan ajarlah kami Tuhan untuk mempercayakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami akan melakukan kegiatan kami. Biarlah Tuhan yang menopang kehidupan kami, yang menolong kami agar kami bisa melewati hari ini dengan baik. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar.